Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, di sini kita akan belajar yang namanya transformasi digital dari mata kuliah evolusi komunikasi. Capaian pembelajaran dari mata kuliah ini yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami secara mendalam tentang konsep dan implikasi dari teknologi digital. Yang kedua adalah mahasiswa mampu menganalisis berbagai budaya digital. Nah, ini perlu dipahami mendalam seperti itu. Topik bahasan kita yang pertama yakni memahami teknologi digital. Yang kedua adalah budaya digital. Nah, kalau kalian tahu dari logo-logo ini mana saja? Nah, ini merupakan logo beberapa hasil dari produk teknologi. Begitu pula, ini adalah bagian dari transformasi digital karena ada beberapa produk, beberapa brand itu beralih yang namanya ke digitalisasi. Nah, kalau masih pernah mendengar yang namanya shifting media dari konvensional ke digital. Nah, gambarannya seperti itu, teman-teman. Apa itu transformasi digital? Nah, sebenarnya kita coba pecah satu-satu. Ya, transformasi diartikan sebagai perubahan secara bertahap dan terus-menerus sampai mencapai titik yang terbaik. Perubahan secara bertahap dan terus-menerus sampai mencapai titik yang terbaik. Begitu pula digital adalah yaitu teknologi ya dari 0 atau 1 dan itu terkomputasi dengan sistematik. Seperti itu. Karena transformasi dan digital ini merupakan suatu sistem yang perubahan dari konvensional ke digital, gambarnya seperti itu. Nah, ini definisinya, yakni laju perubahan yang berlangsung bertahap mengikuti tatanan kehidupan dengan mengadopsi perkembangan teknologi ya yang cepat. Karena kita sudah di era teknologi, jadi media juga semakin berkembang pesat. Teknologi digital, nah ini definisi dari teknologi digital merupakan alat yang tidak lagi membutuhkan tenaga, ya dalam tanda kutip tidak membutuhkan tenaga manusia lagi. Nah, kalau kalian tahu seperti halnya konsep robotik yang ada di kafe-kafe. Kalau kemarin saya melihatnya tuh seperti kayak di kafe yang bisa bikin kopi sendiri, terus itu tinggal disodorkan aja melalui robotik. Nah, itu juga bagian dari teknologi digital. Itu jangan salah, karena teknologi digital itu sudah tidak membutuhkan yang namanya sumber daya manusia lagi. Begitu pula contoh yang lain, seperti halnya e-tol, ya, menggunakan elektronik tol. Jadi tidak ada pengawas lagi yang ada di pos penjaga tol, sudah menggunakan elektronik semua. Begitu pula contoh konkretnya seperti koran. Nah, koran juga ada koran digital, tidak kita harus membeli koran dulu ke tukang koran, ke jualan koran. Kita langsung bisa berlangganan melalui Play Store atau melalui web yang tersedia dalam bentuk model digital persis ya, dalam bentuk PDF. Jadi tidak berupa fisik lagi. Ini adalah esensi dari transformasi digital ya. Yang pertama adalah meniru atau memodelkan realitas hidup ya, yang artinya di sini mengefisienkan, lebih mengedepankan kecepatan, meluas jaringan, ya, terkontrol atau terprogram. Yang kedua adalah mengubah cara kerja. Nah, ini mengubah cara kerja ini yang luar biasa sekali. Ya. Yang ketiga adalah mengubah relasi kehidupan, karena kita itu sudah terkoneksi dengan internet, terkoneksi dengan dunia luar, tidak perlu kita jauh-jauh datang ke sana. Tinggal
kita mendownload aplikasi, kita berkomunikasi secara langsung, secara real time dengan jarak jauh. Seperti itu sebenarnya konsep dari transformasi digital. Seperti ini, ya, misalnya ada di bidang pendidikan, transformasi digital yakni perubahan biasanya mengajar dengan di depan kelas menggunakan papan tulis. Sekarang tidak perlu, kita bisa belajar menggunakan virtual. Kalau kalian tahu, virtual seperti Zoom, Google Meet, ataupun menggunakan metaverse. Nah, sekarang ada pembelajaran secara virtual metaverse seperti itu. Oke. Terus yang kedua adalah sosial. Kita tidak perlu lagi tatap muka, tinggal langsung berkomunikasi secara online saja. Bahkan bisa kita berkenalan dengan orang asing di luar tanpa harus kita harus bertatap muka dulu. Yang ketiga adalah budaya. Nah, ini sangat menonjol sekali kalau budaya. Kalau kalian tahu, kalau budaya itu dari yang kita biasanya cangkruk, ya dalam tanda bahasa Jawanya itu cangkruk, ketemuan langsung, nah, tetapi kita bisa secara online. Begitu pula kita misalnya kalau membeli barang yang selalu pergi ke pasar dan lain-lain, tapi kita juga bisa beli secara online. Bahan dasar teknologi itu adalah ini semua, ada internet yang mendasari, tetapi juga adanya didukung oleh infrastruktur, perangkat lunak kemampuan SDM-nya data dan lain-lain. Seperti itu. Nah, ini adalah transformasi Transformasi ini berdampak pada akselerasi, kolaborasi. Kita dapat berkolaborasi tanpa adanya kerja kelompok dulu kumpul-kumpul, kan nggak perlu. Nah, kita bisa langsung berkolaborasi seperti misalnya Google Group ada yang namanya Google Doc. Kita mengerjakan bersama-sama di situ. Nah, kemudian ada yang namanya efisiensi. Kita tidak perlu namanya ngeprint tugas atau mungkin dalam bentuk kertas diprintkan, nggak perlu, udah yang namanya paperless semuanya. Itu adalah contoh-contoh dari dampak perkembangan transformasi teknologi. Indikator kesuksesan transformasi itu dilihat dari ini, integrasi yang cepat, akses yang cepat, semua mengandalkan kecepatan. Kalau semua cepat, nah, itu yang dikatakan sebagai transformasi. Sebenarnya ada dampak negatif dari teknologi digital. Walaupun kita juga dengan adanya teknologi digital itu menguntungkan banyak, namun di dalamnya juga memiliki dampak negatif, yakni adalah pelanggaran hak kekayaan intelektual. Kita publikasi terus tinggal dicomot sana sini, misalnya seperti itu, dengan orang lain, itu sangat pelanggaran. Karena internet itu sifatnya itu bebas. Sehingga ada kemungkinan terjadi itu menjadi kesalahgunaan, penyalahgunaan terhadap penggunaan teknologi. Nah, ini yang merupakan landscape masa depan kita, masa depan teknologi kita di ke depan, itu berbagai macam bidangnya seperti ada di gambar ini. Nah, kita sekarang ngomongin budaya digital. Kita tuh sudah di mindset era digital. Apa-apa digital. Misalnya, yang pertama ada istilah mindset gak ribet. Dikit-dikit GoFood, dikit-dikit Shopee, mau cari makan sudah gampang semua, tidak perlu mencari enaknya makan apa ya. Nah, itu sudah terorganisir secara baik di aplikasi tersebut. Begitu pula mindset data, pemanfaatan data. Salah satu contohnya seperti penelitian. Kita tidak perlu yang namanya turun penelitian, tinggal memanfaatkan aja data yang ada di internet. Misal big data, kalian tahu big data.
Kita menganalisis, mencari data, bisa melalui big data, tanpa kita harus turun ke lapangan panas-panas, terus habis itu ke orang satu persatu, tidak perlu. Jadi kita hanya memanfaatkan data melalui big data itu sendiri. Kemudian inovasi. Pasti kalau kalian yang melihat ini adalah generasi muda, ya kita harus berinovasi terus. Kita punya ide-ide baru, punya selalu ide-ide baru. Seperti itu. Yang namanya transformasi digital itu adalah fundamental change the way of life. Ya. Artinya semua kehidupan itu akan berubah karena adanya era digital. Contohnya seperti gambar ini, Bluebird. Menurut saya Bluebird ini agak terlambat dibandingkan transformasi yang sama seperti Gojek, terus habis itu Maxim, terus ada Grab. Coba bayangkan kalau Bluebird, apakah sudah menggunakan aplikasi online di zamannya? Belum. Yang mengawali siapa? Yang mengawali adalah Gojek, Grab, dan seterusnya. Bluebird setelahnya. Apa yang dijual oleh Bluebird? Kenapa kok tidak menggunakan aplikasi itu? Mungkin saja dari pelayanan. Mungkin dari pelayanan berbeda. Makanya Bluebird masih tetap tidak menggunakan aplikasi di zamannya. Namun sekarang sudah menggunakan aplikasi karena kita harus mengikuti perkembangan zaman. Begitu pula industri juga harus mengikuti perkembangan zaman. Faktanya, ada lagi bank. Ada yang istilahnya e-wallet atau dompet digital. Kita tidak perlu menabung dulu ke bank. Ya, kita menaruh uang ke bank, setor tunai, semuanya sudah digitalisasi yang dinamakan sebagai e-banking. Itu faktanya. Kemudian selain itu, ini media massa juga seperti yang tadi saya bilang, di mana media massa ini sudah beralih yang namanya digital. Walaupun koran itu masih ada, cetak masih ada, itu juga menjadi tantangan di media massa. Mengapa? Digitalisasi dapat merubah segalanya. Terus yang terakhir adalah fakta. Ya, begitu pun di e-commerce, ya, faktanya di sekarang ini transformasi digital adalah e-commerce. Belanja tidak perlu di pasar, belanja tidak perlu membuat ruang toko dan semacamnya. Kita cukup memfoto produknya, ditaruh di e-commerce, semuanya beres. Seperti itu. Itu adalah materi dari transformasi digital. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.